Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Salam sejahtera, saudaraku. Saya menyambut kebijakan pemerintah yang baru saja memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sebagai bagian dari usaha kita bersama menghentikan penyebaran COVID-19 yang telah memporak-porandakan kehidupan kita. Pandemi ini adalah kejadian yang luar biasa dan olehnya tidak bisa kita hadapi dengan cara yang biasa-biasa saja. Telah begitu banyak korban jiwa, fasilitas kesehatan melampaui kapasitas, dan para tenaga kesehatan pun sudah bekerja melebihi batas-batas kewajaran. Olehnya saya mengajak kita semua bersatu hati, bahu-membahu bersama dengan pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk menghadapi pandemi ini. Apapun pilihan politik saudara, mari hentikan segala bentuk sungut-sungut dan saling menyalahkan. Apalagi memanfaatkan pandemi ini sebagai ajang untuk mengedepankan kepentingan masing-masing. PPKM ini membutuhkan pengorbanan kita semua, karena implikasinya memang berat. Tapi kita tidak memiliki pilihan lain kalau kita ingin badai ini cepat berlalu. Untuk itu, saya kembali mengajak kita semua untuk bersabar dan bertekun dalam menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi bepergian, dan menghindari kerumunan. Dan satu lagi, mari bersama mensukseskan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Protokol kesehatan dan vaksinasi ini bukanlah wujud ketakutan atau kurang iman, tetapi sebaliknya, mengikuti protokol kesehatan dan vaksinasi ini adalah sebuah panggilan iman untuk menyelamatkan dan merawat kehidupan bersama. Yakin dan percayalah, kalau semua kita mematuhi protokol kesehatan dan serius mengupayakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat, dan pada waktu yang sama kita terus memanjatkan doa dan harapan kepada Tuhan, badai pandemi ini akan segera berlalu, dan kita semua bisa kembali menjalankan kehidupan sebagaimana biasanya, bahkan lebih hebat lagi menuju Indonesia aman, adil, dan sejahtera. Tuhan memberkati Indonesia. Salam sejahtera, saudaraku. Saya menyambut kebijakan pemerintah yang baru saja memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sebagai bagian dari usaha kita bersama menghentikan penyebaran COVID-19 yang telah memporak-porandakan kehidupan kita. Pandemi ini adalah kejadian yang luar biasa, dan olehnya tidak bisa kita hadapi dengan cara yang biasa-biasa saja. Telah begitu banyak korban jiwa, fasilitas kesehatan melampaui kapasitas, dan para tenaga kesehatan pun sudah bekerja melebihi batas-batas kewajaran. Olehnya saya mengajak kita semua bersatu hati,
bahu-membahu bersama dengan pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk menghadapi pandemi ini. Apapun pilihan politik saudara, mari hentikan segala bentuk sungut-sungut dan saling menyalahkan. Apalagi memanfaatkan pandemi ini sebagai ajang untuk mengedepankan kepentingan masing-masing. PPKM ini membutuhkan pengorbanan kita semua, karena implikasinya memang berat. Tapi kita tidak memiliki pilihan lain kalau kita ingin badai ini cepat berlalu. Untuk itu, saya kembali mengajak kita semua untuk bersabar dan bertekun dalam menjalankan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi bepergian, dan menghindari kerumunan. Dan satu lagi, mari bersama mensukseskan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Protokol kesehatan dan vaksinasi ini bukanlah wujud ketakutan atau kurang iman. Tetapi sebaliknya, mengikuti protokol kesehatan dan vaksinasi ini adalah sebuah panggilan iman untuk menyelamatkan dan merawat kehidupan bersama. Yakin dan percayalah, kalau semua kita mematuhi protokol kesehatan dan serius mengupayakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat, dan pada waktu yang sama kita terus memanjatkan doa dan harapan kepada Tuhan, badai pandemi ini akan segera berlalu dan kita semua bisa kembali menjalankan kehidupan sebagaimana biasanya, bahkan lebih hebat lagi menuju Indonesia aman, adil, dan sejahtera. Tuhan memberkati Indonesia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita sehingga kita dapat beribadah hari ini di minggu ke-23 setelah Trinitatis. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir di gereja ini, juga keluarga-keluarga yang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKB Kenolong. Kami Majelis HKB Kenolong menyambut jemaat dengan salam selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu dan selamat melayani bagi semua majelis gereja HKBP Kenolong. Tuhan Yesus memberkati. Topik minggu kita hari ini adalah mengasihi bumi dan segala isinya. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dan hari ini adalah hari kebangkitan atau perayaan kategori Bapak se-HKBP. Kita bersyukur karena kategori Bapak di gereja kita di HKBP Kenolong telah melaksanakan rangkaian kegiatan pembinaan dan perlombaan dengan baik sejak hari Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Rangkaian kegiatan ini ada dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan Yesus Raja Gereja. Tuhan Yesus memberkati semua kategori alama
semakin berhikmat memimpin keluarga dalam sukacita dan damai sejahtera, beribadah kepada Tuhan dan hidup dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati semua kategori Bapa untuk memancarkan kemuliaan Yesus di dalam keluarga dan di tengah masyarakat. Mari kita memuliakan Allah Bapa, sumber kebahagiaan hidup kita, dengan bernyanyi buku Injil nomor 565 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa-Nya Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini, memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan pelihara kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kudus, kudus,
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ke-23 setelah Trinatis hari ini yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6, 7 dan Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Beginilah hukum Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Kami sadar ya Tuhan, kadangkala kami lalai mengajarkan firman-Mu kepada anak-anak kami. Hari ini kami meneguhkan tekad kami di hadapan-Mu, bahwa kami harus bertekun membina anak-anak kami, beriman dan setia menaati perintah-perintah-Mu. Dan sebagai Bapa, kami harus memberi keteladanan yang baik bagi anak-anak kami, agar mereka berpengharapan yang teguh kepada-Mu, agar mereka mewarisi berkat-Mu yang berlimpah di masa depan mereka. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Karuniakanlah bagi kami kekuatan dan sukacita di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan melimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Firman Tuhan Nats Epistel pada minggu ke-23 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Mari kita membacanya secara responsorial. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatanmu, supaya kamu mengingat akan perkataan yang terdahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit kepada orang yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kepada daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat HKBP Kernolong, Minggu ke-23 setelah Trinitatis, tanggal 7 November 2021. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group Week dan seksi serta QR kode yang ada di hadapan kita masing-masing. Yang pertama, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini telah dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB, masih secara virtual. Diharapkan agar para orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya bergabung di ibadah tersebut. Dan berikutnya, ibadah minggu di masa PPKM level 1. Hari ini Minggu 7 November 2021 adalah minggu yang ke-23 setelah Trinitatis dengan topik minggu Mengarodoti Nasa Natinopa, mengasihi bumi dan segala isinya. Sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 tanggal 2 sampai 15 November 2021 di wilayah DKI Jakarta, maka kapasitas ruangan ibadah umum ditambah dari 300 orang menjadi 450 orang. Ibadah minggu hari ini masih dilakukan 2 kali, yaitu yang pertama, ibadah minggu pagi pukul 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Yang kedua, ibadah minggu sore pada pukul 17.00 WIB dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Peserta ibadah minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan ketat, melakukan scanning pada QR kode Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja. Yang berikutnya, persembahan ibadah. Pengumpulan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan setelah khotbah ke depan altar, yaitu persembahan 1A, 1B, dan 2. Persembahan 2 adalah sebagai namar boho untuk pelayanan kategorial AMA HKBP. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening bank HKBP Kernolong di Bank BNI Cabang Kramat atau melalui Sintuawik masing-masing. Yang berikutnya, Pareheon AMA. Puncak acara Pareheon AMA dilaksanakan pada Minggu pukul 9.30 WIB hari ini dengan rangkaian acara yang pertama kata sambutan dan doa syafaat dari pengurus Punguan AMA,
Yang kedua kur virtual, Punguan Ama, Ehe Maho Marsinondang. Yang ketiga vokal grup. Yang keempat doa syafaat. Yang kelima ramah tamah dan makan bersama di ruangan serbaguna. Yang berikutnya baptisan kudus. Gereja kita akan melayangkan baptisan kudus pada Minggu pukul 9.30 WIB hari ini dengan prokes ketat khusus baptisan kudus. Pesertanya adalah yang pertama Nabasa Maruli Tua Mute, nama orang tua Teddy Gokma Tua Mute dan Evi Lestari Nauli Nababan dari WIK 4. Yang kedua Dev Median Gafra Hutapea, orang tua Anggiat Marito Hutapea dan Perauliana Damanik dari WIK 11, maaf. Yang berikutnya peneguhan CD kelas khusus intensif. Pelayanan peneguhan CD kelas khusus intensif atas saudari Mersya Borutinambunan akan dilaksanakan pada ibadah Minggu pukul 17 WIB hari ini. Yang berikutnya warga jemaat yang baru. Telah diterima sebagai warga jemaat di WIK 6, yaitu keluarga Amang Bernard Saban, Hot Tua Saragi dan Inang Hermina Ritonga, alamat Jalan Salemba Tengah, Gang 1, Jakarta Pusat. Sebelumnya adalah warga jemaat HKBP Pantai Cermin, Resort Sei Baru, Distrik 29, Deli Serdang. Kiranya menjadi warga jemaat yang setia dan taat. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya calon warga jemaat Ruas Parguru. Telah diterima sebagai calon warga jemaat Ruas Parguru yaitu Saudara Patar R. Sairang yang datang dari Gereja Tiberias Indonesia Kelapa Gading, Jakarta Utara. Yang berikutnya pertanggihan WIK dan ibadah penghiburan. Gereja kita akan melaksanakan pertengahan WIK dan ibadah penghiburan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 pukul 19.00 WIB dengan topik waspadalah jangan sesat. Diambil dari Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 9. Cara pelaksanaan virtual Zoom. Keluarga yang akan dihiburkan adalah Nenggolan dan Simbolon, warga jemaat yang meninggal Inang Erida Simbolon dari WIK 3, Pangaribuan dan Pardede, Amang Jansen Toga Pangaribuan, WIK 3, yang ketiga Naibaho dan Simatupang, Amang Hasurungan, Mangapul Naibaho dari WIK 6, yang keempat Hutapea Bantobing, Amang Hitler Hutapea, WIK 1, Pardosi dan Hutahayan, Amang Parluhutan Pardosi dari WIK 10, yang keenam Simanjuntak Nuta Barat, Amang B Mangiring Simanjuntak dari WIK 5. Majelis Jemaat mengharapkan agar segenap warga jemaat mengikutinya. Yang berikutnya penabisan Sintua. Penabisan 2 orang Sintua akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 14 November 2021 pada pukul 9.30 WIB, yaitu Inang Casi Maria Magdalena Borutapea dari WIK 1, yang kedua Amang Casi Batahi Mula Tua Lumban Tobing dari WIK 8. Yang berikutnya ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Yang berikutnya warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit, Amang Henry Waldemar Hutahuruk, suami Inang Boru Sitompul dari WIK 5, yang dirawat di Rumah Sakit Citra Harapan Indah, Bekasi. 2 sampai 24 dalam perawatan di rumah, mari kita akan bawakan dalam doa. Yang berikutnya rapat Bible Pro se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya
HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan melaksanakan rapat Bible Flow se-HKBP DKI Jakarta Raya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 pukul 10.00 WIB bertempat di Sopo Marpikir lantai 6 dengan acara pemilihan utusan Bible Flow ke Sinode Distrik pada tanggal 17-18 November 2021. Peserta dari gereja kita adalah Inang Bible Flow Juliani Boru Tarihoran. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Horas. Mari kita mendengarkan kata sambutan, yaitu Amang Iwenusiahan, Sekretaris Seksi AMA. Waktu kami persilakan. Shalom dihita sudena. Shalom. Parjolo mandok maleate dohita tu Tuhan Yesus Kristus. Alaboi dohita sadarion marpungu di gerejaon lao marminggu dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Nahu persangkapi hami amang uluan HKBP Kernolong, amang pendeta Robert S. Pandiangan. Nahu persangkapi hami amang pendeta Sahat P. Nababan. Nahu persangkapi hami Inang Bible Pro Juliani Boru Tarihoran. Yang na hupasangkapi hami Sude Parhalado HKBP Kernolong. Yang kami banggakan Ketua Seksi AMA Amang MC Amang Sintua MC Utasoid, dan yang kami cintain dan sayangin semua jemaat HKBP Kernolong. Tahun 2020 adalah awal dari pandemi COVID-19. Semua global ini merupakan menjadi isu global bagi seluruh dunia yang meluluhlantakan semua kehidupan rohani, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan kehidupan politik yang ada di seluruh dunia. Kami dari Seksi AMA juga merasakan pandemik COVID-19 ini. Kehidupan rohani kami di gereja HKBP Kernolong juga terganggu, di mana kami di tahun 2020 tidak bisa melakukan sermon AMA yang dilakukan setiap hari Jumat. Tidak bisa kami melayani di gereja ini setiap hari Minggu. Biasanya kami melakukan KUR. Jadi memang di tahun 2020 adalah tahun-tahun penuh pencobaan dan tahun-tahun gelap bagi kita semuanya. Tahun 2021 adalah tahun new normal. Kami Seksi AMA berusaha mengikuti
aturan dari pemerintah dengan melakukan aturan-aturan yang diikuti oleh pemerintah, misalnya dengan istilah-istilah 3T, tracing, test, treatment, 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan tahun 2021 ini juga sudah ditemukan vaksin, sehingga kami Seksi AMA berusaha untuk mulai start untuk melakukan pelayanan, sehingga kami dari bulan Januari telah melakukan sermon AMA. Sermon AMA kami lakukan secara luring, on-site, langsung di Serbaguna. Bukannya kami dari Seksi AMA merasa kami hebat, bukan, tapi kami melakukan sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Setelah melakukan protokol pemerintah, pada bulan 7, bulan 6 diberlakukan PPKM. PPKM kami juga terpaksa memberhentikan sermon AMA. Tetapi kami berusaha tetap melakukan dengan cara daring. Dengan cara daring berarti kami melakukan secara Zoom. Secara Zoom dilakukan sermon AMA. Setelah PPKM naik ke tingkat PPKM level 2. Di situ kami berusaha juga lagi kembali mengikuti situasi dengan cara melakukan luring dan daring. Jadi kami mengakomodasi bagi orang yang mau melakukan luring, datang ke gereja kami akomodasi. Itu semua kami coba lakukan agar kehidupan rohani dari Seksi AMA tidak terganggu. Jadi kami berusaha dari pengurus Seksi AMA melakukan mulai melakukan kehidupan rohani seperti sebelum pandemi COVID-19. Pada bulan Oktober sampai bulan November ini kami lakukan Pesta Parehon AMA. Di Pesta Parehon AMA ini pada tanggal 22 Oktober kami melakukan webinar rohani yang diikuti oleh 40 partisipan. 40 partisipan ini mengikuti webinar dengan topik dari gelap terbit terang. Jadi tahun 2020 adalah tahun gelap dan tahun 2021 kami berusaha menjadi terang bagi gereja ini. Pada tanggal 23 Oktober kami juga melakukan turnamen catur yang diikuti oleh 23 partisipan. Dan tadi malam tanggal 6 November kami melakukan Marnonang Night. Marnonang Night ini diikuti hampir 30 partisipan dan kami lakukan di Ruang Serbaguna. Adapun yang kami bahas di Marnonang Night ini adalah pertama kami membahas pengalaman kehidupan rohani kita pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, bagaimana caranya kita Seksi AMA mengatasi fobia COVID-19 secara psikologi. Karena COVID-19 ini menghancurkan psikologi kita. Jadi kita merasa takut untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, kita membahas bagaimana menyikapi kerohanian keluarga menghadapi COVID-19 ini. Kita tahu pada saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK. Kehidupan keekonomian kita terganggu. Jadi kami berusaha membahas itu semuanya. Dan terakhir pada saat ini, hari ini adalah Pesta Puncak Parehon AMA. Pada Pesta Puncak Parehon AMA ini kami akan menampilkan pelayanan virtual core. Virtual core dengan judul Hehe Maho Marsinondang. Yang kedua, kami akan menyanyikan lagu vokal group yang berjudul Jojo Doau. Akhir kata, kami dari Seksi Pengurus AMA mengundang semua AMA HKBP Kernolong agar aktif berperan di Seksi AMA. Karena
AMA adalah pilar dari gereja HKBP Kernolong ini. Jadi kami mengundang semua sesi AMA untuk ikut, di mana sesi AMA itu ada tiga seksi yang bisa diikutin. Yang pertama adalah punguan AMA. Punguan AMA ini merupakan kumpulan AMA yang dalam istilah generasinya adalah generasi baby boomer. Jadi memang di punguan AMA ini yang pertama ini baby boomer, artinya adalah orang-orang yang sudah lumayan berumur. Yang kedua adalah Melchoir. Melchoir ini adalah punguan AMA yang berisi orang-orang dari generasi X. Jadi generasi X ini adalah generasi kelahiran 1976. Jadi di Melchoir ini kita bisa melatih core kita, suara kita. Dan yang terakhir adalah di Orsemi Voice, ini juga adalah dari generasi X yang berisi orang-orang tua sekolah minggu yang mau melayanin di gereja kita. Jadi kami dari sesi AMA meminta dari generasi X dan generasi milenial untuk join di seksi AMA, berperan di seksi AMA. Yang terakhir, kami berterima kasih untuk anak-anak kita, Joshua Simbolon dan Mario Marbun dan Yosi Utagalung yang nanti akan mengiringi kami dalam vokal grup Jojo Doau. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Nyonya Situa MTS Tambunan Boru Silitonga yang nanti akan mewakili seksi AMA untuk doa syafaat. Akhir kata yang bisa kami ucapkan, tiada gading yang tiada retak. Apabila ada kesalahan dari pengucapan, dari tutur kata yang kami sampaikan pada saat ini, mohon dimaafkan. Horas, Shalom. Horas.
nama dengan judul Jojo Doa. Alu-aluku nama ngaleonaka nariko tiringolu sigaru pari Nangpe mamolu sasusaan sayuru panado totong manaoni postoro haku totong
ibana nutup tong haporusaku. Oh Tuhan, tagihon masoaraku. Oh Tuhan, urang tundang lonau na jauh-jauh. Bereng mah bardalan aku saleleng oluku. Ajari au maritetun dini. Asa saya totong mardalanau dilomoni rohamu. Oh Tuhan, tukon doa forsaku. Oh Tuhan, paingotau na saya totong dirosaki. Sesama sudena nusaki asirohamu. Ajari au mariteton dini. Asa saya totong mardalanau dilomoni rohamu. Asa saya totong mardalanau dilomoni rohamu. Kami mohon Inang Gusti Hotmauli Selitonga, Nyonya Istiwa MTS Tamunan untuk berdoa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang berkumpul pada saat ini, baik di gereja ini, baik di rumah, mari kita menaikkan doa syafaat kita ke hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, yang kami sapa di dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih dan puji syukur Tuhan, kami sampaikan pada hari ini, hari Minggu, hari kami beribadah kepadamu Tuhan. Engkau memelihara kami, menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Sungguh luar biasa kasih-Mu kepada kami, jemaat-Mu. Tuhan, dan pada hari ini kami bersuka cita Tuhan. Di mana pada hari ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami ini, terlebih dahulu Tuhan kami mohon ampun segala dosa pelanggaran yang kami perbuat terhadap sesama, terlebih terhadap Engkau. Kuduskan kami Tuhan, agar kami layak memohon berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan mampukan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa, pada hari ini adalah hari Parheon Ama di seluruh HKBP ya Tuhan, di dunia ini, baik di Indonesia ini, baik pada hari ini di gereja kami HKBP Kornolong. Terima kasih Bapa, biarlah seksi ama semakin boleh menjadi ama yang tangguh di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja ya Tuhan, yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap Engkau terutama ya Tuhan, begitu juga terhadap sesama, terlebih ya Tuhan di tengah-tengah keluarga masing-masing.
Tuhan yang Maha Baik, kami bawa seksi AMA yang sudah melakukan berbagai kegiatan pada hari-hari yang lalu. Biarlah itu boleh Tuhan menjadi pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka untuk menjalani hari-hari yang akan Tuhan berikan kepada AMA di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah pekerjaan. Begitu juga terutama di tengah-tengah kerajaan-Mu ya Tuhan. Boleh mendidik menjadi imam di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang Maha Baik, begitu juga Tuhan seperti tadi Tuhan epistel, yaitu biarlah AMA boleh Tuhan menjadi AMA yang berwibawa Tuhan di tengah-tengah pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang Maha Baik, pada pagi ini juga Tuhan kami menaikkan doa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat kegiatan AMA pada hari-hari yang akan datang. Tambah-tambahkan Tuhan jemaat AMA yang mau bergabung di seksi AMA. Begitu banyak Tuhan yang akan dilakukan Tuhan di gereja-Mu terutama ya Bapa. Biarlah AMA-AMA yang belum datang Tuhan untuk beribadah atau mungkin tidak mau bergabung, belum mau bergabung di seksi AMA. Dengan hari Parhihon AMA di HKBP Kornolong ini pada saat ini, biarlah mereka tergerak ya Tuhan, dan boleh bertambah-tambah Tuhan, sukacita kami memuliakan Tuhan. Berkatilah semua mereka Tuhan. Kalau ada yang tidak dapat pekerjaan, tunjukkan Tuhan jalan yang terbaik, mana yang akan ditempuh. Cukupkan semua kebutuhan keluarga dari AMA di HKBP Kornolong ini. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa pada saat ini, buat jemaat-Mu yang berkumpul saat ini di rumah ibadah-Mu. Begitu juga yang mengikuti live streaming di rumah. Berkati kami semuanya jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat seksi-seksi yang ada di gereja kami. Dari seksi sekolah minggu yaitu anak balita, remaja, Naposo Bulung, seksi Ina Ruth, Ina Hana, seksi lansia. Begitu juga seksi AMA Tuhan. Berkati semuanya Tuhan pelayanan kami. Di dalam situasi pandemi yang mengganggu Tuhan, sudah 1,5 tahun hampir ya Bapa. Tapi biarlah kami pada saat ini mengucap syukur. Kami sudah boleh beberapa minggu Tuhan melakukan ibadah kembali Tuhan. Walaupun tidak seperti minggu-minggu yang sebelumnya. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu, dari yang kecil itu sampai kami yang tua-tua. Biar tetap Tuhan memuji, memuliakan Engkau. Berikan kesehatan bagi anak-anak kami yang sekolah Tuhan. Berkati mereka dalam pendidikan mereka. Walaupun mereka mungkin sebagian sekarang sudah bisa tatap muka dan sebagian melalui online. Biarlah mereka Tuhan boleh belajar dengan baik dan boleh berhasil kelak di kemudian hari. Karena Engkau ya Bapa ya yang memberkati mereka. Begitu juga anak-anak kami yang sudah selesai pendidikannya ya Tuhan, yang mencari lowongan pekerjaan. Di dalam situasi ini memang sulit, jauhkan kekhawatiran. Biarlah semua kekhawatiran kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Biarlah anak-anak kami itu dapat pekerjaan ya Tuhan, sehingga sukacita Tuhan menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami yang sudah waktunya untuk mendapatkan pasangan hidup, itu pun kepada Tuhan kami serahkan. Berikanlah jodoh yang sepadan dan yang seiman dengan kami. Kami juga Tuhan mau berdoa buat anak-anak kami yang belum mendapat berkat di dalam rumah tangga anak. Biarlah Tuhan juga Tuhan memberkati mereka sehingga lebih sukacita lagi memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, banyak hendak kami doakan. Kami berdoa Tuhan buat seksi lansia di usia yang semakin bertambah. Biarlah iman kami semakin bertambah, semakin teguh, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, jemaat yang berkumpul di gereja-Mu saat ini, dan di rumah juga Tuhan yang mengikuti secara online live streaming. Berkati kami Tuhan, biarlah firman Tuhan selalu menjadi kami pakai pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuhan, kami mau berdoa buat HKBP secara keseluruhan, dari pucuk pimpinan kami, eporus kami, opu itu ya Tuhan, yang berada di PA Raja. Engkau berikan hikmat bijaksana untuk memimpin HKBP ini, sehingga melalui wadah HKBP ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Begitu juga dewan-dewan ya Tuhan, Kabit Koinonia, Marturia, Diakonia,
Biarlah pelayanan mereka semakin canggih ya Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa juga buat para pareses kami di resort, pendeta kami di Huria, begitu juga Tuhan para guru Huria kami, Bibel Pro, Diakones, Bibel Evangelis, semuanya berkati Tuhan. Siapapun yang melayani, para parhalado juga Tuhan, berkati pelayanan mereka, parhalado pusat, parhalado Huria atau Pagaran. Berkati seluruh jemaat-Mu. Di situasi sulit ini biarlah kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kepada Tuhan kami serahkan perjalanan gereja-Mu ini Tuhan, sehingga melalui wadah HKBP ini selalu nama Tuhan yang dimuliakan. Berkatilah semua pelayan-pelayan Tuhan itu sampai ke para majelis di gereja-gereja. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, buat keluarga kami, anak kami, jemaat kami Tuhan yang berduka. Tuhan, pada hari-hari yang lalu ada jemaat-Mu Tuhan yang sudah kembali ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau menghiburkan mereka ya Tuhan, keluarga yang ditinggalkan Tuhan, sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan, tapi mereka bisa bangkit Tuhan. Dan boleh kami bersama-sama lagi Tuhan memuji memuliakan Engkau di gereja kami ini Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa, buat anak-anak kami yang belum mendapatkan pasangan hidup, berikanlah jodoh yang sepadan, yang seiman dengan kami. Tuhan, banyak yang hendak kami sampaikan ke hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat bangsa, negara, pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintah kami, presiden kami, di bawah presiden kami Jokowi dan Wakil Makruf, amin. Boleh negara ini lebih maju lagi Tuhan. Apa yang sudah dilakukan selama ini Tuhan, terima kasih Tuhan itu karena kasih Tuhan. Memberkati pemimpin kami walaupun kami tak seiman. Berkatilah pemimpin kami dari pemimpin daerah, gubernur sampai tingkat RT RW. Biarlah mereka melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan yang maha baik, kami juga mau berdoa ya Bapa, buat Huria kami HKBP Kernolong ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka saat ini. Banyak yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Terutama iman mereka tetap Tuhan memuji-muji Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat para pendeta kami yang melayani di Huria kami ini. Amang pendeta kami Pandiangan, begitu juga amang pendeta kami Nababan, Inang Bibel Pro kami, para majelis Ina dan Ama. Berkati pelayanan mereka Tuhan untuk kami jemaat. Dan biarlah kami jemaat-Mu tetap bersatu, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, lindungilah kami sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan di ibadah kami ini. Biarlah nanti kami sebentar pulang ke rumah kami masing-masing. Kami lebih sukacita lagi Tuhan, karena kami sudah disirami oleh firman-Mu. Begitu juga pengumuman Ama saat ini Tuhan, yang melakukan aktivitas lagi nanti mungkin sebagai wujud Tuhan sukacita mereka. Biarlah Engkau hadir selalu Tuhan. Tuhanlah melindungi kami sepanjang hari ini. Inilah Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama-Mu ya Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Mari kita mendengarkan KUR Pengumuman Ina Pari Kamis.
Mari kita persiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan sambil menyanyi buku ND nomor 17 ayat 2 dan 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saat ini sungguh senang melihat kehadiran kita yang semakin bertambah banyak. Dan tadi kita sudah dengar juga bahwa mulai saat ini sudah bisa sampai 450 orang on-site di gereja kita. Karena itu kami Majelis Jemaat, saya wakili mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja saat ini, Horas! Dan juga Bapak Ibu Saudara kami yang mengikuti ibadah dengan live streaming, Horas. Baik Bapak Ibu Saudara, itu tandanya bahwa kita tidak lagi membedakan ibadah on-site dengan live streaming. Sama hakikatnya seperti itu barangkali ya, sehingga sambutannya juga tetap sama. Mari kita persiapkan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini dari Mazmur 146 di ayatnya yang pertama sampai ayat 10. Karena sudah tertulis di sini, dari ini adalah Mazmur yang biasa dibaca dengan berbalasan. Baik kita baca secara berbalasan, saya di ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara di ayat genapnya. Kita baca berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya.
yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, saat ini kita sungguh berbahagia karena pada saat ini kita bisa melaksanakan Parheheon Ama. Begitu semangatnya tadi Sekretaris Sesi Ama yang memberikan kepada kita histori perjalanan, walaupun 2 tahun lebih kurang, tetapi kalau kita dengar tadi sebutan, ya, dari gelap terbitlah terang, ya, berarti sangat jauh bedanya sebenarnya, karena dalam kegelapan itu terbit terang, dan sudah memang tampak mulai terangnya. Dan ternyata ibu-ibu juga dengan semangatnya, warna pakaiannya juga, aksesorinya juga sedemikian rupa, ya, mendukung, ya, menyemangati Ama dalam Parheheon sedemikian rupa. Lagu yang mereka lantunkan tadi, Bapak Ibu Saudara, itu adalah lagu dalam pesta paduan suara di tingkat distrik yang telah mereka rekam pada hari Jumat, ya, bersama dengan, jika saya tidak salah, 23 kontingen dari jemaat yang ada di distrik ini. Dan Bapak Ibu Saudara, diminta kepada kita semua tanggal 8 sampai tanggal 13 diharapkan nanti ada like, ya, dari New Kairos kanal YouTube, ya, supaya kita juga tentunya bisa mendukung ibu-ibu kita yang penuh semangat ini, ya. Mereka tidak mau membuka maskernya, pakaiannya juga, aksesorinya juga sampai selesai nanti festival itu, ya. Iya, kita harapkan nanti tanggal 25 masih mereka pakai itu pakaiannya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita juga bersuka cita 2 orang anak kita akan dibaptis juga nanti. Dalam sukacita kita itu, firman Tuhan mengingatkan kita dengan topik mangaradoti nasa natinopa, mengasihi. Terjemahannya lebih tepat ini dari bahasa Bataknya, memelihara bumi dan isinya. Ada pameo dalam bahasa Batak, momodo manguban alai nabakolan padimudi mutsotsa ninna. Sangat mudah, cepat, ya, bisa selesai membangun sesuatu, tetapi untuk memeliharanya sangat sulit, bahkan mungkin tidak diperdulikan. Saudara-saudara, ini bisa kita lihat memang seringkali ada bangunan sedemikian rupa, mungkin di sekitar kita, ya, pembangunannya cepat, tapi kemudian tidak pernah terurus. Atau sarana yang lain juga ada seperti itu. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf, tidak sedikit keluarga juga seperti itu. Menikahnya, wah, begitu segeranya, kayak buru-buru, ya, tapi memelihara keluarga itu mereka tidak mau, akhirnya rumah tangga berantakan sedemikian rupa. Tapi kita berharap yang hadir di sini dan juga di rumah mengikuti live streaming ini,
Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Pameo yang tadi sesungguhnya itu sangat bertentangan dengan maksud Tuhan. Sebab Tuhan kita itu bukan hanya mencipta, Tuhan kita itu bukan hanya menjadikan, tetapi Tuhan kita itu yang disebutkan oleh pemazmur ini dan juga oleh Rasul Petrus yang telah kita dengar dan baca tadi dalam epistel, bahwa Tuhan itu memelihara. Walaupun ada air bah, firman-Nya sedemikian rupa memelihara bumi ini. Dan katanya masih disimpan sedemikian rupa, ya, dan dilindungi dari api sampai akhir nanti. Tuhan sungguh adalah bukan hanya mencipta, bukan hanya menjadikan, tetapi Dia adalah juga memelihara ciptaannya dan semua isi bumi ini. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, kepada setiap pengikutnya, setiap yang percaya kepadanya harus meneladan Dia memelihara bumi yang diciptakan oleh Tuhan, memelihara isi bumi yang juga adalah ciptaan Tuhan. Manusia tentunya akan lebih berbahagia, bersuka cita, sebab manusialah mahkota daripada ciptaan itu yang diberi mandat untuk mengelola bumi ini sedemikian rupa. Bukan merusaknya, bukan membiarkan, bukan menghancurkan. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat bagaimana perangai perilaku banyak manusia, berharap di antara kita tidak seperti itu. Mengeruk isi atau hasil bumi, sepertinya mereka tidak peduli dengan bumi itu sendiri. Hanya mengeruk saja, hanya mengeksploitasi saja demi keuntungan mereka saja, dan tidak peduli dengan alam itu sendiri, tidak peduli dengan orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak jarang dari satu tempat diambil keuntungan besar, tetapi orang di sekitarnya menderita, Bapak Ibu Saudara. Yang seharusnya kalau ada diambil dari satu daerah, dari satu tempat, itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi itu juga adalah untuk orang-orang yang di sekitarnya. Dan untuk itulah Tuhan mencipta dan memberikan orang dekat di tempat itu. Jika kita mendalami pembahagian tanah untuk orang Israel kepada suku-suku sedemikian rupa, Tuhan berkata seperti itu. Milik pusaka itu bukan milik manusia secara mutlak atau suku-suku Israel, tetapi itu adalah tanah untuk kamu pakai membina persekutuanmu, membina keakrabanmu, dan sekaligus melaluinya kamu akan terbutuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Itu makna teologis pembagian nahalah atau milik pusaka atau tanah daripada Tuhan untuk umat Israel dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Dan tentunya itu juga yang kita pahami dengan segala sumber kehidupan. Saya tidak berkata lagi tanah, sebab sumber kehidupan sekarang ini bukan hanya melalui tanah lagi, tapi Tuhan telah berikan sumber kehidupan ya selain dari tanah. Tadi malam sungguh senang ya dalam merenonang. Tahu merenonang Ibu? Merenonang ya dang menggosip mulu merenonang ati. Berbeda dwi. Mulu merenonang makata-hatai dengan memang sipata songonna lautusan topik nisihatani. Ya, tapi bukan gosip. Kalau gosip bahaya, ya. Gosip bahaya.
ya, merenung. Di situ muncul Bapak Ibu Saudara bahwa di masa ini dan masa ke depan ya tampaknya sudah mulai memasuki pemahaman bahwa kita tidak perlu memiliki tetapi kita perlu menikmati. Wah, ini arahnya generasi milenial sekarang ini. HP hita saya tapi kiri dupe papunguhon deh. Kon 3 generasi tahed kita kumpulkan sampai 7 generasi katanya dikumpulkan. Saya tidak tahu lagi kalau 7 generasi. Generasi pertama anak, generasi kedua pahopu, generasi ketiga nini, generasi keempat odohodok, generasi kelima modohodok nama. So binoto be mandok be. Tapi itulah amang inang katanya mau mengumpulkan sampai 7 generasi, akhirnya dia mengumpul saja tidak pernah menikmati. Suami istri juga sering seperti itu. Ya, ini mungkin harus perlu kita koreksi ya. Berakit-rakit ke hulu. Itu teh berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudiannya nggak tahu lu sampai kapan, gitu ya. Terus bersakit-sakit. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi hei keluarga muda ya, nikmatilah masa mudamu atau nikmatilah dengan istrimu di masa masih mudamu. Berarti mulai dari masa muda membentuk rumah tangga itu harus dinikmati sedemikian rupa. Bukan nantinya nggak jelas kapan gitu ya. Tapi nikmati sekarang. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk memelihara bumi. Memeliharanya tentu bersama-sama untuk menikmatinya dengan orang-orang yang lain, bahkan makhluk yang lain di sekitar kita. Karena itu, sifat Allah yang memelihara itu tampak dari belas kasihannya kepada manusia, orang lain. Jadi bukan hanya orang tertentu. Tuhan berbelas kasih kepada orang yang lapar. Tentunya orang yang percaya kepada Tuhan tentu juga akan berbelas kasih kepada orang lapar. Itu sifat Allah. Sifat yang harus diteladani, yang harus diikuti oleh orang yang percaya kepadanya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Itu bukan kata-kata saya, Ibu, bukan kata-kata saya, Bapak, Ibu, Saudara. Itu adalah firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 1. Begitu belas kasih daripada Tuhan itu bagi mereka yang tidak mempunyai apa-apa, tapi Tuhan perhatikan. Dan sekarang tentunya kita sebagai orang yang telah diselamatkannya, ditebusnya, ditempatkan di dunia ini, Tuhan berharap melalui kita juga tangannya akan terulur untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tadi disebutkan, yang tidak memiliki atau yang tidak mempunyai uang. Dan itu juga lah arti kehadiran gereja di tengah dunia ini. Gereja tidak mengumpul uang tujuannya di tengah dunia, tetapi menjadi berkat melalui apa yang Tuhan berikan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, jangan ragu, sebab Tuhan menjanjikan kepada mereka yang mau menyalurkan, yang mau mengikut Dia
untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Orang yang memberi tidak akan kehabisan, saudara-saudara. Ini firman Tuhan dalam Pengkhotbah 11 di ayat pertama. Lemparkanlah rotimu ke air. Jangan salah, air yang dimaksud di sini bukan kali yang di samping gereja, tapi air yang dimaksud di situ sepertinya jangan lagi ambil, berikanlah kepada yang membutuhkan, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Setelah itu dilemparkan kepada orang yang membutuhkan itu, memang itu habis dimakan, ya tetapi ingat, kamu akan menerima itu lama, memang akan menerima itu kembali dari sekarang. Saudara-saudara, itu adalah firman Tuhan yang memberikan kepada kita suatu pengharapan. Siapa yang sungguh-sungguh meneladan mengikut Tuhan kita itu berbelas kasih, atau mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk berbelas kasih, Tuhan senantiasa akan memberikan kepadanya. Ada satu ayat dalam Kisah Para Rasul ya, yang kita senang dan sering kita katakan itu adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, di Kisah Rasul 20 ayat 35. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kepedulian Tuhan kepada umat yang tidak berpunya, sekaligus juga Tuhan adalah pembela orang yang lemah. Kita tahu kalau konteks dari firman ini di dunia perjanjian lama yang seringkali di sekitarnya masih mengandalkan kekuatan otot, kekuatan fisik atau kekuatan kelompok tertentu, sehingga tidak jarang ada orang yang lemah, ada orang yang tidak punya kemampuan untuk bangkit, tidak punya kemampuan secara hukum untuk bisa ya memiliki hak-haknya. Karena itu mereka sepertinya tertindas, saudara-saudara. Dan untuk itu juga Tuhan berkata, Dia menjadi pembela untuk orang-orang lemah, untuk orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak dapat dari dirinya sendiri untuk menegakkan haknya di tengah-tengah kehidupan sehari-harinya. Tapi Allah hadir untuk melawan penindasan, melawan kesewenang-wenangan, dan menghukum para pelaku ketidakadilan atau orang-orang fasik. Sungguh Tuhan sangat senang jika keadilan ditegakkan. Sungguh Tuhan akan mengatakan, hai anakku, kamu adalah anak-anak yang baik, sebab kamu menegakkan hak daripada orang-orang yang tertindas. Karena itu kita berharap Bapak Ibu Saudara, termasuk dengan perhihion Ama saat ini, supaya kita tampil menjadi penegak keadilan, supaya kita tampil untuk pembela orang-orang yang tertindas. Karena itu yang Tuhan lakukan, memelihara ciptaannya. Tentu itu juga yang akan kita lakoni sebagai pemegang mandat yang Tuhan berikan mengelola dunia ini. Dan yang terakhir, Tuhan itu adalah pembebas tawanan. Tentu kita tahu berbeda yang tertindas dengan yang ditawan. Jika ditawan itu tentunya sudah dikungkung sedemikian rupa. Yang ditawan, ditahan, mungkin juga ini ada orang yang sudah sampai dikurung sedemikian rupa. Yang pasti hak-haknya tidak ada lagi, hak sipilnya tidak ada lagi. Biasanya mereka ya dianggap materi atau milik daripada orang-orang yang menguasai atau yang mengungkungnya, yang menawannya. Tapi saudara-saudara, Tuhan benar-benar berbelas kasih juga kepada yang tertawan.
Karena itu dia tampil, dia peduli untuk membebaskan orang yang tertawan. Dan itu bukan hanya dalam perjanjian lama seperti yang diungkapkan pemazmur ini. Tuhan Yesus ketika memulai pelayanannya, dia berkata, agak panjang saya baca dari Injil Lukas 4 di ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, membebaskan orang-orang tawanan. Itu yang menjadi perhatian kita, Bapak Ibu Saudara. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nommensen ketika memulai pelayanannya di Huta Dame, tahu ya Huta Dame? Orang Tarutung pasti tahu, tapi yang lain juga kita bisa ya berkunjung ke sana. Itu diawali dengan pembebasan orang-orang yang ditawan, yang menjadi budak, orang-orang yang tergadai pada waktu itu. Loh, kenapa mesti dikumpulkan di situ? Sebab secara filosofi Batak, supaya Nommensen diterima sama sederajat dengan raja-raja Batak, dia harus punya kampung, perhutaan. Oleh karenanya dia membentuk kampung. Tapi siapa ya yang menjadi penghuninya? Karena itulah waktu itu dia tebus orang-orang tawanan sedemikian rupa. Lalu mereka tinggal di Huta Dame. Lalu raja-raja Batak juga menerima bahwa Nommensen itu sama dengan mereka adalah raja. Karena punya huta, punya kampung. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, dengan aksi membebaskan tawanan seperti itu, itulah cikal bakal menjadi gereja yang begitu besar yang sekarang kita hidupi, yaitu HKBP, Bapak Ibu Saudara. Karena itu orang-orang yang sudah hidup dari kehidupan yang tadinya diawali dengan pembebasan orang-orang tawanan, yaitu kita sekarang ini, kita juga harus aktif membebaskan orang-orang yang ditawan. Lalu mungkin dalam pikiran kita, jangan-jangan yang dipenjara yang dimaksud oleh Pak Pendeta ini, ya Tuhan Yesus juga berkata itu ya, supaya kita juga membebaskan mereka, tapi bukan membebaskan dengan menjebol penjara lalu menyuruh mereka keluar, bukan. Ya, tapi tentunya kita kunjungi sedemikian rupa, lalu kita juga nanti akan membebaskan jiwa mereka pada saat mereka bebas. Ya, kalau mereka menjadi Kristen itu sangat baik, tapi kalaupun tidak menjadi Kristen, tapi mereka sudah merasakan kasih Tuhan yang membebaskan jiwanya. Tapi memang yang saya maksud sekarang ini, kita harus aktif untuk membebaskan tawanan. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya tawanan yang ada di penjara fisikal, tapi yang ada sekarang dalam penjara kuasa kegelapan atau tawanan kegelapan, tawanan dari sistem-sistem tertentu yang terkungkung sedemikian rupa dia tidak mampu keluar dari sistem tertentu untuk mengekspresikan dirinya. Ini yang perlu kita bebaskan, Bapak Ibu Saudara. Ada tadi malam dalam diskusi atau dalam merenung, ya, dia terkungkung dalam ketakutan akan virus corona. Ketakutannya terlampau sedemikian rupa, ya, sampai keluar rumah sedikit pun tidak mau, ya. Maskernya dianjurkan 2, kalau dia pakainya 4 barangkali, ya, karena ketakutannya. Katanya harus sering cuci tangan. Oh, dia bukan hanya cuci tangan lagi, sering gitu ya. Ya, supaya harus bersih katanya. Ya, ada banyak ketakutan sekarang yang mengungkung. Jangan-jangan di rumah juga keluarga suami istri
orang tua anak ada yang terpenjara, Bapak Ibu Saudara. Makanya banyak sekarang ini yang muda takut untuk menikah. Kenapa? Itu rumah tangga itu kayaknya penjara itu katanya. Kalau udah menikah nggak bisa bebas lagi katanya. Lah, ini jadi konsep yang salah mereka lihat. Itu mereka lihat. Yang pasti Alkitab bukan berkata seperti itu tentang rumah tangga. Rumah tangga itu adalah sederajat, tapi yang mereka lihat lain. Kok jadi penjara? Nah, karena itu harus kita bebaskan. Ya, ayo kita terpanggil untuk membebaskan yang tertawan dalam keluarga. Anak-anak mungkin tertawan sehingga potensi mereka tidak muncul karena sering ditawan oleh persoalan psikis. Entah itu datang dari sistem di rumah itu, kebiasaan di rumah itu, atau mungkin dari orang tuanya. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus seperti Tuhan membebaskan yang tertawan. Mari kita bebaskan yang tertawan secara psikologis, psikis, tertawan juga dengan kuasa-kuasa kegelapan, tertawan dengan sistem-sistem tertentu yang membuat tidak mampu untuk keluar. Amang keluarga ya berdua, Hutapea dan Amang satu Hutapea, Amang Hutapea ya, dan Munte ya, terima kasih Amang. Kita sudah berbicara tentang anak ini, tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tapi ingat, mereka harus bebas. Mereka adalah anak yang merdeka. Itu harus kita tunjukkan ke depan. Dan itu harapan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, yang memiliki anak dari Tuhan. Mari kita pelihara bumi dan isinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, yang mengingatkan kami akan tanggung jawab kami, sebab itu yang Tuhan berikan dan tunjukkan, memelihara, mengasihi bumi dengan baik serta isinya, serta semua apa yang Tuhan telah jadikan. Terima kasih Bapa, kami sadar akan tanggung jawab di sekitar kami, karena itu tidak jauh, tapi itu dekat dengan kami. Biarlah dengan roh-Mu kami tetap mempunyai inisiatif prakarsa untuk memelihara semua ciptaan Tuhan. Dan berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh memberikan sesuatu yang bermakna untuk pemeliharaan itu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami, pekerjaan kami seminggu ke depan ini, dalam berbagai aktivitas kami, dalam pekerjaan rutin kami. Berkati kami semuanya Tuhan, dalam konsep pemeliharaan ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua kegiatan kami, kegiatan AMA secara khusus yang telah mereka boleh tunjukkan dan akan rencanakan lagi ke depan. Biarlah mereka juga sebagai AMA yang benar-benar seperti yang diharapkan, boleh menjadi kepala rumah tangga, sekaligus juga mereka tetap menjadi anutan di tengah jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk kaum ibu Punguan Ina di HKBP Kernolong. Mereka telah mengikuti festival dalam bentuk rekaman dan akan mulai di-upload, akan diunggah pada tanggal 8 ini. Biarlah kami boleh semua berpartisipasi mendukung mereka supaya benar-benar Tuhan, semangat kaum ibu terpelihara sedemikian rupa, membawa sukacita dalam kebersamaan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 636, seraya kita menyerahkan persembahan.
Neng sahat mahita tu padidion nabadia. Mari de mahita sian nomor 146 di ayat napa dua honan no jongjong ma natoras na buat terdidi. Oh Yesus naing terdidi do poso-poso on. Oh Yesus naing terdidi do poso-poso saroma malalege madalo di buana torasna no seda betuso oi no pasagatona tu podak dana. Martang yang mahita ali ama nami na di Banua Gijang narodo kami tujulum mabuan akka danahon sai asima roham jalo manasida gabe anak komu pasu-pasu jala pargugoi manasida mangiahi hangu dua sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buat dana sididion tangihok kamu mahata ni Tuhan Yesus. Lao mahamu tuliat portibion ninna maddo akasisianna. Pudai hamu masaluhu bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak, dohot tod di porbadia. Ajari hamu manasida mengaradoti saluhu nahu tonahoni tu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anakku do hamu. Ganup ari. Rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manangisen na porsea dohot ni didi dapotak kanguluan alai naso porsea honauhum sugut. Tangihon hamu madohok hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akka sisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus isogoma rohana di dokma. Loas kamu ma akka danahi rotuau unang orai hamu nasida ai di akka sisongonido harajaun ni debata natutudo na hudohon tu hamu manang ICP anggo sosongod danak ibana majalo harajaun ni debata dang bongot ibana tusi dungi dihaul ma akka danahi diapehom ma tangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majolo ha porsiautai rap mahamu naopat madok. Au porsea au porsea atong alusihamu mahata na husukutonon di pangidohamu nuaing didion akkada danahon tubagasan ni nahina porsiamuna alusna beha na olodo hamu mamudai anak komunon asa diboto
jaladi hutun nasida hatani debata alusna naolo do kamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni kuria Protestan asa gabe ruas nama ngulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabaduyaing Roma sasa keluarga tujulo sa keluarga naren no pay mahom majo muse. Nabasa ya, nabasa maruli tua. Ale nabasa maruli tua munte. Hudi di maho tu bagasan gor ni debata ama. Do tu bagasan gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gor itu di perbadia. Amin. Dave Midian Gafra. Ale Dave Midian Gafra hutapea hudi di mau tu bagasan gor de bata ama. Do tu bagasan gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan gor ni todi perbadia. Amin. Silakan dan berdiri di sana ya. Ya, orang tua yang membawa anak dibaptis bangkit berdiri. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat ami akadak danaho tuho. Jala di jakokodo nasida gabe anak komu marhite hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanah on. Jala gaya panean di hanguluan nasa liling ni lilingna. Asima roham do diakana toras ndak danahon. Sai pergugui jala ajari manasida menugu-nugu dak danahot tuho. Asa rap nasida taruli diaka artani harajaunmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 145 ayat 1. Bolong
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, kami dari Majelis Jemaat menyampaikan salam orang. Saudara kita ke depan. Sebentar, yang membawa dibaptis di depan. Walaupun kita belum bisa bersalaman, tapi dengan berdirinya keluarga ini tentunya kita juga menyampaikan dukungan salam kita kepada mereka. Cepat Inang. Ya, menghadap warga jemaat. Ya, bersama dengan anak kita di sini yang baru menerima baptisan menjadi anggota keluarga Allah. Ya, kami sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu dan Shalom. Ya. Baik, yang mau foto silahkan.